Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. What's up bro? Ikan hiu makan ikan. Selamat siang kawan-kawan. Yang nonton malam-malam, selamat malam juga deh. Kenalin, gue Naila. Biasa dipanggil Nailo, boleh dipanggil Naila juga. Jadi berdirinya saya di sini, saya ingin menceritakan sedikit kisah saya yang berjudul Jodoh Ada di Mana-Mana. Cikitiu. Yuk, gue ajak menyelami masa lalu. Jadi pada zaman dahulu kala, ketika gue kelas 8 SMP, gue bertemu dengan seorang warga negara Uganda. Maksudnya Indonesia. Bernama Raga, alias calon suami. Amin. Tapi bohong. Tapi please aminin ya guys. Jujur, gue sempet ngekerasin Raga. Tapi karena beda sekolah, gue cuma lihat dia sekali doang. Yap, kita ini beda sekolah, tapi hati gue buat dia. Sampai ketika gue naik kelas 9 dan pergaulan gue udah mulai meluas. Gue ketemulah dengan dia. Pada saat itu, gue ketemu di dekat sekolah gitu. Gue canggung banget dan gak berani buat natap dia. Tiba-tiba dia ngajak gue ngobrol. Dia nanya, "Lo temennya Tasya kan?" FYI, Tasya ini pacarnya Asep. Nah, Asep ini temennya si Raga. Dan kebetulan gue juga akrab sama si Asep. Nah, terus gue jawab dong, "Kok lu bisa tahu?" Padahal gue udah tahu kalau yang cerita tentang gue tuh si Asep. Shut up, sembah sujud deh buat Asep. Akhirnya percakapan kami pun berlanjut sampai akhirnya kami balik ke rumah masing-masing. Pas nyampe rumah, gue tiduran nih di sofa sambil main handphone. Dan jreng-jreng, tiba-tiba notif WA dari warga plus 62 masuk. Chatnya begini, "Halo." Gue bales dong, "Halo, siapa ya?" Padahal mah udah tahu pasti ini si Raga. Tapi namanya cewek, gue harus main rapi, gak boleh gerasak-gerusuk. Akhirnya dia jawab, "Ini Raga." Setelah itu kita sering nih komunikasi intens, PDKT dan berakhir jadian. Berkat Asep, gue bisa jadian sama si Raga. Selama kami jadian, kalau pulang sekolah ketemuan dulu, muter-muter ngabisin bensin, berburu kancil, mencari berlian di piramida. Pokoknya seru deh. Kalau seharian sama dia tuh bener-bener asik banget. Ibaratnya kisah cinta gue kalau dikontenin jadi vlogger papan atas. Dia juga sering ke rumah gue. Dari ngobrolin keseharian di sekolah sampai saling curhat gimana ngeselinnya guru-guru killer kita. Sampai akhirnya malam itu tiba. Gak ada angin, gak ada hujan. Dia minta foto gue. Gue sih gak apa-apa, namanya juga pacar. Tapi jujur agak kaget aja sih. Soalnya nih dia jarang-jarang minta foto gue. Gue nanya lah, "Tumben minta foto?" Karena itu mendadak banget. Dan sumpah waktu itu gue habis bersihin memori. Jadi otomatis foto-foto gue udah kehapus semua. Maklum, HP butut, memorinya kecil. Kalau ditanya, emang gak ada foto? Ada sih, cuman foto aib doang. Terus dia jawab nih, mau di-post katanya. Gue kaget dong, dan firasat gue nggak enak. Entah kenapa kayak ada rasa ragu di situ. Tapi ternyata firasat gue bener. Mantan dia tuh ngechat lagi, dan dia sengaja mau post foto gue biar mantannya tahu kalau dia udah punya pacar. Tapi karena waktu itu gue nggak tahu, jadi gue nggak send foto ke dia. Keesokan harinya, si Raga tiba-tiba cari masalah nih. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk putus. Sedih banget deh. Ya, gue sebenarnya nggak gamon sih, alias gagal move on. Cuman karena kenangannya itu loh, bener-bener deh. Jadi susah banget ngelupain dia. Dan hari-hari gue dipenuhin dengan gamon. Sampai akhirnya tiba di saat masuk ujian dan overthinking gue mulai pindah untuk mikirin mau lanjut SMA di mana ya. Jadi gue udah gak overthinkingin Raga lagi. Nah, keluarga gue mutusin nyekolahin gue di luar kota karena keluarga gue juga rata-rata ada di sana. Karena libur panjang setelah ujian, gue sama si Raga gak pernah ketemu. Bener-bener gak pernah ketemu. Mungkin kurang lebih gue udah gak ketemu 3 atau 4 bulan deh. Dan karena itu gue udah gak mikirin dia lagi.
Keren banget kan gue. Tibalah saatnya gue daftarin diri di SMA yang jaraknya jauh banget dari orang tua gue. Bisa PP sih sebenarnya, karena gak jauh-jauh amat, tapi jauh juga sih kalau dilihat-lihat. Ya gitu deh pokoknya. By the way, waktu itu gue jadi tinggal sendiri gitu di kos-kosan. Karena saya anak kuat kan ya, rajin, cantik, dan mandiri gitu kan. Jadi ya gue fine-fine aja tuh jauh dari orang tua. Tapi keluarga gue juga banyak kok di daerah itu. Jadi aman lah ya kalau butuh apa-apa. Udah skip. Kita jangan ngomongin tentang keluarga gue. Well, sebulan berlalu setelah gue diterima menjadi siswa baru. Hari itu pas jam istirahat gue ke kantin. Dan kagetnya gue bertemu dengan si Raga. Gila ini dunia sesempit ini apa gue yang salah lihat? Gue berusaha tenang ya kan, karena kaget aja gitu. Kenapa ada manusia dengan wajah mirip banget sama Raga? Ini bener-bener 101% Raga banget. Tapi di situ dia gak lihat gue. Untuk memastikan, gue pergi deketin dia dengan pura-pura cuci tangan, karena kebetulan kursi yang dia dudukin di kantin tuh deket banget sama wastafel. Dan dia manggil nama gue dong. Gue auto kicep, membatuk guys. Dan mikir, ini Raga beneran atau gue doang yang tiba-tiba kangen. Abis itu dia manggil nama gue yang kedua kali. Jadi gue nanya balik, Raga? Dia jawab lah, iye, siapa lagi? Di situ gue salting gak karuan. Tapi gue juga bingung kenapa dia sekolah di sini. Karena tempat kami dulu jauh banget dari sini. Gue nanya lah nih ke dia, kok lu sekolah di sini sih? Dia jawab, lah, lu nggak tahu? Mama gue punya rumah di sini. Belum lama kok, pas kita masih semester 1 kelas 9. Jadinya gue lanjut SMA di sini deh, jawab dia. Gak lama ngobrol, bel masuk bunyi. Dan kami ke kelas deh. Dan di kelas gue bener-bener cuman bengong doang. Gue mikir, ini kebetulan apa kami emang jodoh? Sacet. Tiba-tiba hari itu udah balik aja nih. Dan kebetulan hari itu motor gue rusak. Gue kan jadi gak bawa motor tuh. Jadi gue minta tolong nebeng sama teman sekelas gue, namanya Aulia. Kebetulan dia juga alumni gue di SMP. Dan dia juga mutusin sekolah di sini bareng sama gue. Karena kebetulan abangnya tinggal di daerah ini juga. Lumayan lah ya, ada tebengan gratis. Nah, pas banget deket gerbang ada si Raga duduk di atas motornya sendirian. Gua sapa lah, dan ternyata dia udah nungguin gua buat ngajak balik bareng. Kebetulan rumah mamahnya searah sama tempat gue ngekos. Tapi karena rumah dia yang jaraknya lebih deket dari sekolah, jadi dia ngajak gue buat mampir dulu. Gue ketemu mamanya nih. Mamanya welcome banget. Dan ternyata si Raga juga udah nyeritain gue ke mamanya. Jadi kami ngobrol dulu deh. Dan karena hari itu ada rapat guru, jadi kami pulang lebih cepet. Yang harusnya pulang jam 4 sore, jadinya pulang jam 1 siang. Mamanya Raga ngajak gue makan siang dah tuh. Malu sih, tapi karena rezeki gak boleh ditolak, jadi gue terima deh. Padahal emang lapar. Tiba-tiba udah jam 2 aja. Jadi gue mau balik karena capek juga, mau cepet-cepet istirahat. Gue pamitan lah sama mamanya. Dan balik dianterin sama si Raga. By the way, sampai kelas 12 pun Raga antar jemput gue, walaupun kami gak balikan. Padahal gue berharap banget. Ketahuan deh gamonnya. Dasar cowok gak peka nih. Sampai akhirnya kami lulus dan gue balik deh tuh ke ortu gue. 4 hari setelah gue balik, si Raga tiba-tiba datang. Nah, pas banget keluarga gue juga lagi pada ngumpul semua. Ada nyokap, bokap, sister, brother. Ya pokoknya banyak deh. Dan si Raga ikutan nimbrung. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba si Raga ngalihin topik dan bilang kalau dia mau ngelamar gue. Sontak sekeluarga kaget dong. Tapi Raga lanjut lagi. Tenang aja om, tante, gak harus sekarang kok. Kami juga masih harus melanjutkan pendidikan. Cuman saya gak mau yang di ujung situ deket-deket sama cowok lain. Pede parah nih gue. Si Raga ngomong sambil nunjuk-nunjuk gue. Gue refleks ngejawab,
Dengar tuh yang di ujung sana. Kata orang itu jangan deket-deket sama cowok lain. Semuanya jadi ketawa deh. Pokoknya hari itu bahagia banget rasanya. Jadi flash disk. Canda-canda, jadi flashback deh gue. Maksudnya, aduh, gila ya. Sampai sekarang hubungan kami jauh lebih baik, lebih terarah. Jadi nih gengs, buat kalian yang masih gamon sama mantan, mending ikhlasin aja deh. Siapa tahu emang bukan jodoh. Maaf bercanda. Dan mungkin nih kisah gue ini didefinisikan sebagai jodoh gak kemana kali ya. Karena ya gimana nih, tiba-tiba kita aja ketemu. Atau kayaknya judulnya jodoh ada di mana-mana kali ya. Collab gitu ya, say. Well, sekian pidato yang saya sampaikan. Yang terlanjur sayang mohon diungkapkan. Baiklah, saya ucapkan good seller ya. Goodbye maksudnya. Dan dadah. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye. Kalau kalian suka sama cerita GPC, jangan lupa share, like, dan komen. Gue punya cerita. Pastikan kalian subscribe ya, biar gak ketinggalan video terbarunya. Dadah!